Pernah dengar soal personal branding? Buat banyak orang, terutama kita yang introvert, istilah ini tuh kedengerannya melelahkan ya. Kayak nggak jadi diri sendiri. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau personal branding itu bukan soal pamer, tapi soal cara kita nunjukin nilai diri kita dengan cara yang otentik, tenang, dan penuh percaya diri? Coba jujur deh, pas dengar frasa personal branding, apa Anda langsung ngerasa capek? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa ini tuh kayak sebuah permainan yang energinya tinggi, di mana kita harus terus-terusan jualan diri. Nah, ternyata ada alasan kuat di balik perasaan ini, dan itu bukan salah Anda. Yuk, kita bedah bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bongkar sama-sama. Kenapa sih dunia profesional itu seringkali terasa kayak sebuah panggung besar yang emang dirancang khusus untuk para ekstrovert? Nah, di satu sisi, dunia seakan-akan menuntut kita buat jadi sosok yang di sebelah kiri. Harus heboh, banyak omong, dan selalu kelihatan. Tapi buat kebanyakan dari kita, hasilnya justru kayak yang di sebelah kanan kan? Energi terkuras habis, rasanya kayak pakai topeng, dan jujur aja, bikin kewalahan. Ini bukan drama, ini realita buat seorang introvert. Dan ternyata perasaan itu tuh bukan sekedar asumsi loh, ada datanya dan cukup mengejutkan. Coba lihat angka ini. 96% manajer punya kepribadian ekstrovert. Angka ini nunjukin kalau sistem di banyak tempat kerja itu ya secara alami lebih berpihak ke gaya komunikasi yang vokal, yang notabene adalah kekuatannya para ekstrovert. Tapi tunggu dulu, sekarang kita coba balik ceritanya. Gimana kalau sisi pendiam Anda itu bukan kelemahan, tapi justru sebuah aset tersembunyi? Nah, ini dia saatnya kita ngebahas kekuatan super para introvert. Pertama-tama, yang paling penting, Anda itu nggak sendirian, sama sekali nggak. Data nunjukin hampir setengah populasi dunia itu introvert loh, jadi buang jauh-jauh perasaan terisolasi atau aneh. Kita ini kekuatan kolektif yang tenang. Inilah inti dari kekuatan Anda. Berpikir dulu sebelum bicara, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan, dan ide-ide cemerlang yang justru lahir dalam ketenangan. Ini semua bukan kelemahan loh. Ini adalah bahan baku untuk membangun sebuah brand yang nggak cuma dilihat, tapi juga dirasakan. Ini cara Anda membangun jembatan, bukan sekadar jabat tangan basa-basi. Chris Do, yang ngaku sebagai introvert vokal, ngebuktiin poin ini dengan sempurna. Kekuatan sejati, itu katanya, adalah kekuatan tenang. Ini bukan soal seberapa kenceng Anda teriak, tapi seberapa dalam pesan Anda bisa beresonansi dengan orang lain. Dan resonansi itu lahirnya dari pemikiran yang matang. Oke, mindsetnya udah kita benahi ya. Sekarang kita ngomongin strateginya. Ini dia cetak biru untuk membangun sebuah merek yang 100% terasa seperti diri Anda. Pertama, kita lurusin dulu definisinya. Personal branding itu bukan soal menciptakan topeng, sama sekali bukan. Ini tentang memilih dan menyorot bagian terbaik dan paling asli dari diri Anda. Intinya, ini tentang gimana kita memegang pena dan menulis cerita kita sendiri sebelum orang lain yang nulisin cerita itu buat kita. Nah, ini dia cetak birunya. 5C. Mulai dari clarity alias jelas dulu siapa Anda, terus consistency, jadi pesannya harus konsisten, lanjut ke kompetensi, buktiin kalau Anda memang ahli, terus confidence, percaya diri sama nilai yang Anda tawarkan. Dan yang paling penting, community, fokus pada hubungan yang tulus, bukan cuma ngejar angka. Dan inilah kuncinya, otentisitas. Orang itu gak akan terhubung dengan manekin yang sempurna. Mereka terhubungnya sama manusia yang nyata dengan segala keunikannya. Keintrovertan Anda itu bukan kekurangan, tapi justru bagian dari kemanusiaan yang bikin Anda menarik. Tapi kita semua tahu ada satu tantangan besar, energi. Gimana caranya membangun brand tanpa ngerasa terkuras? Nah, di bagian ini kita akan bahas strategi buat mengelola baterai sosial Anda. Konsep ini disebut fokus tenang oleh Goldie Chen. Coba bayangin, di tengah acara yang super riuh, dia malah bisa nemuin ketenangan di sebuah taman. Nah, itulah intinya. Kemampuan buat menciptakan oase pribadi, dimanapun Anda berada, untuk isi ulang energi. Ada 2 cara buat ngelakuinnya. Yang proaktif, artinya Anda merencanakan istirahat sebelum acara, kayak nge-charge HP sebelum pergi jauh. Terus ada cara reaktif, yaitu pas Anda udah ngerasa baterai mulai lemah di tengah keramaian. Anda permisi sebentar, cari ketenangan. Keduanya sama pentingnya. Sekarang kita coba terapin ini di situasi yang paling menakutkan, acara networking. Lupakan deh target ngobrol sama 20 orang.
Coba ubah tujuannya jadi satu percakapan mendalam. Datang lebih awal, cari sudut yang nyaman, dan ingat, ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas koneksi. Oke, sekarang kita rangkum semua ini jadi sebuah jalan ke depan yang jelas, yaitu membangun merek sesuai dengan aturan main Anda sendiri. Ingat pesan inti ini ya, sukses itu bukan tentang menjadi yang paling vokal. Coba deh pikirkan Keanu Reeves. Brandnya dibangun bukan dari promosi diri, tapi dari tindakan nyata yang konsisten. Kebaikan, kerendahan hati. Itulah bukti kalau merek yang otentik dan tenang justru bisa bergema jauh lebih kuat. Mau mulai sekarang juga? Coba latihan sederhana ini. Tentukan kata kunci lunak yang ngegambarin kepribadian Anda dan kata kunci keras untuk keahlian Anda. Nah, gabungan dari keduanya itulah DNA dari merek pribadi Anda. Pada akhirnya, personal branding itu adalah tentang berbagi cerita. Dan sebagai seorang introvert, Anda punya sudut pandang yang unik. Jadi, lupakan pertanyaan, gimana caranya biar jadi lebih vokal? Coba ganti pertanyaannya jadi, kisah apa sih yang cuma bisa diceritakan oleh saya? Jawabannya ada di dalam ketenangan Anda. Itulah kekuatan super Anda.